Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau cerita aja singkat. Jadi MEP pada proyek high rise building, nah, atau di MEP pada project real estate. Jadi siapa-siapa aja yang terlibat. Nih saya mau jelasin sedikit. Nah, jadi di proyek itu banyak pihak yang terlibat ya teman-teman. Jadi mulai dari pemilik tugas, konsultan, kontraktor, manajemen konstruksi, building management, sama supplier. Pemilik tugas ini atau owner itu mungkin yang biasa kita kenal developer-developer besar seperti Ciputra, terus Agung Podomoro, Agung Sedayu, ada Tanres Property, Pakuwon, Trinity, banyak sama Rekon. Jadi mereka akan study, mereka punya tanah, mereka akan study tuh mau dibikin apa, mau dibikin apartemen, hotel, rumah sakit. Jika mereka udah menentukan pilihan mau bangun proyek A, mereka pasti nextnya akan hire consultant. Jadi proses hire consultant, kontraktor, MK, BM ini umumnya tender atau memang developernya udah merasa cocok bisa langsung penunjukan. Jadi tidak ada tender. Nah, jadi konsultan ini bekerja untuk mendesain, untuk bagian arsitek mendesain macam-macam layout ruangan, tampak bangunan, tinggi bangunan, dan lain-lain. Kalau struktur, fondasi, pancang, kolom, beton, plat lantai, ya. MEP ya itu mechanical, electrical, plumbing. Jadi ada nanti dah dijelasin lebih detail. Jadi saya mau kasih tahu flow-nya aja dulu ya. Jadi teman-teman misalkan yang masih kuliah tertarik sama bidang project, punya gambaran nih mau kerja di mana. Nah, jadi bisa pilih kerja di owner atau di consultant atau di kontraktor atau di MK atau di building management atau jadi supplier. Seperti yang pernah saya sampaikan di video perkenalan, kalau mau jadi consultant MEP, misalkan teman-teman backgroundnya listrik, nggak bisa ambil SKA-nya plumbing atau SKA-nya VAC karena harus ijazahnya mekanikal. Begitupun sebaliknya, teman-teman yang kuliah mekanikal nggak bisa ambil SKA-nya listrik atau arus lemah. Kalau struktur bisa langsung ambil SKA. Jadi kalau di ME itu perlu 5 SKA. Di masing-masing bidang ini teman-teman punya SKA itu suatu nilai plus. Untuk konsultan QS ini umumnya biasa hitung budget project, menganalisa budget dari awal sampai nanti proses tender dan progres. Konsultan QS ini yang awal. Nah, setelah desain fix disetujui oleh pemberi tugas atau pemilik tugas atau owner atau developer, biasa pemilik tugas akan melanjutkan tahapan pemilihan kontraktor.
Untuk paket ini haknya pemilik tugas, mau diserahkan seluruhnya ke main kontraktor atau nanti dipilih lagi ada kontraktor struktur, arsitek plumbing, atau nanti dipilih lagi kontraktornya struktur arsitek saja, MEP sendiri, atau lagi dibagi-bagi lagi jadi direct kontraktor. Itu haknya owner. Beda project, beda ritme. Untuk tahap selanjutnya biasanya developer untuk mengawal project ini setelah didesain dan akan dilaksanain, developer akan memilih manajemen konstruksi untuk pengawasan di lapangan terkait waktu, mutu, biaya, metode. Nah, yang menjaga mutu standar yang udah ditentukan oleh owner, nah itu tugasnya biasanya MK. Kalau proyek itu hampir selesai atau proses serah terima BAST, nah owner pun akan meng-hire building management untuk mengelola gedung, untuk maintain. Jadi selama gedung itu ya dirawat sama BE. Nggak lupa juga nih ada supplier. Jadi macam-macam bidangnya, arsitek, struktur, ME, semua materialnya. Nah, itu ada suppliernya masing-masing. Kalau di developer, teman-teman, ini saya info sedikit, nggak semua struktur organisasi sama ya, umumnya aja. Jadi supervisor itu tugasnya ngapain? Jadi mengawasi pekerjaan di lapangan. Kan udah ada MK, kadang double, biasanya owner hire MK, ada in-house juga gitu. Lalu ada MEP engineer. Jadi semua proses desain, konstruksi sampai BAST tugasnya MEP engineer. Kok bisa? Nah itu, jadi nggak semua MEP yang di developer itu punya SKA 5, nggak bisa, karena bukan konsultan. Jadi berdasarkan rata-rata ya pengalaman kerja. Ada lagi head manager. Biasa kalau developer besar punya 10 project, biasa ada yang memimpin. Jadi masing-masing project ada engineer sendiri, nanti reportnya ke head manager MEP gitu. Lalu ada QS. Ini ada kalau teman-teman jadi mereview dokumen kontrak internal. Nah, kadang ada yang QS khusus MEP. Jadi ngerti teman-teman kalau mau terjun di bidang ini mesti bisa AutoCAD. Drafter ya ini semua tergantung developer ya. Kalau emang developernya besar pasti ada drafternya juga. Konsultan MEP, arsitek struktur kita nggak bahas ya, khusus ME. Jadi teman-teman misalkan senang di gambar, regulasi, literasi, desain,
teman-teman bisa coba melamar kerja di konsultan MEP. Kalau di Indonesia ada Arnan, ada Skemanusa, ada apa ya? Yuh, lupa banyak deh. Cari aja konsultan ME. Nah, kalau dari awal fresh graduate, teman-teman paling jadi drafter. Kalau nggak punya skill desain, fresh graduate, polosan, nggak pakai telur, nggak pakai sayur. Teman-teman bisa jadi drafter dulu coba. Kalau sudah pengalaman, nah boleh nih ambil SKA. Jadi misalkan backgroundnya listrik, boleh ambil SKA listrik atau elektronik. Bisa lihat di lpjk.info nih, www kayaknya websitenya. Atau mungkin teman-teman punya modal, bisa langsung buka konsultan MEP. Kalau di kontraktor, ada kontraktor yang mainkon tadi ya. Mainkon itu semua dikerjain sama mainkon. Struktur, arsitek, MEP. Wah, jadi komplit. Biasanya ada drafter MEP, engineering MEP, supervisor MEP, ada SM MEP kalau untuk mainkon. Atau ada kontraktor yang kebagian paketnya struktur, arsitek, plumbing. Ada tuh drafternya sendiri plumbing, ada engineeringnya sama pelaksananya. Atau memang kontraktor khusus MEP. Nah ini lengkap. Kalau nanti teman-teman kerja di kontraktor MEP, drafter MEP pasti dibutuhkan. Engineering, supervisor atau pelaksana, project manager, dan set manager. Manajemen konstruksi. Nah, kalau di MK, MEP itu ya ini inspektor. Inspektor tuh sama supervisor. Jadi ngawasin kerjaannya kontraktor. Kalau ada engineeringnya, jadi inspektor itu report ke engineering. Jadi engineering yang approval material, metode kerja dan lain-lain. Engineeringnya MK ini ada juga. Nah, kalau di BM, jadi ada engineering itu sebutannya kalau yang kerjanya yaitu kalau ada komplain, ada trouble, disebutnya engineer. Jadi biasanya kerjanya kalau BM shift, ada yang 1 hari 2 shift, ada yang 3 shift. Mereka laporannya ke chief engineer. Jadi ini ngerawat gedung yang sudah jadi. Biasanya ada outsourcingnya ini, ya Collier atau JLL. Kalau pegang beberapa project, nggak ada lagi itu head engineer. Kalau MK siapa ya? Di Jakarta mungkin di JSM ya, di Indonesia ya JSM, Proses, atau mungkin di daerah timur ada MKU. Kontraktor ini luas, banyak. Mungkin ada Tata Mulia, ada Pulau Intan, ada NRC. Nah, ini
warahmatullahi wabarakatuh.